Polemik panas terkait hasil tes DNA yang menunjukkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bukan ayah biologis CA, Putri Lisa Mariana masih menjadi sorotan publik. Ya, seperti diketahui Pusat Kedokteran dan Kesehatan atau Pusdokes Polri telah mengumumkan hasil tes DNA terhadap Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan putrinya yang berinisial CA. Tes DNA menunjukkan bahwa secara genetik CA bukan anak biologis Ridwan Kamil. Namun diketahui Lisa Mariana tak terima dan curiga ada rekayasa dalam tes DNA yang dilakukan. Lisa Mariana diketahui menantang Ridwan Kamil untuk tes DNA ulang di luar negeri untuk memastikan secara fair. Sementara Ridwan Kamil sendiri enggan melakukan tes DNA ulang sekaligus membantah tudingan rekayasa yang dilayangkan Lisa Mariana. Atas perseteruan yang masih tetap memanas tersebut, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya turun gunung. Ya, beliau menyatakan siap mendamaikan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana lewat pertemuan secara langsung. Untuk mengetahui sederet fakta terkait itu semua secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 polemik panas terkait hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana versi Cumi Top 5. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyatakan siap mempertemukan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana jika keduanya ingin berdamai untuk menyelesaikan polemik panas terkait tes DNA terhadap anak berinisial CA. Ya, menurut Hotman, saat ini hasil tes DNA sudah keluar. Sehingga Ridwan Kamil dan Lisa Mariana seharusnya menyelesaikan kasus tersebut dengan perdamaian sebagai jalan terbaik. Himbauan dari Hotman 911 kepada RK dan LM. RK dan LM. Karena hasil DNA, tes DNA sudah keluar, maka arah kasus udah jelas. Arah kasus udah jelas. Sudah waktunya kalian untuk introspeksi, untuk mau saling mengalah, untuk berdamai. Saya bersedia, Hotman Paris bersedia mempertemukan LM dan RK. Kebetulan RK adalah sahabat saya, dan kebetulan pengacara dari LM adalah keponakan Hotman Paris kandung, yaitu pengacara Markus, itu adalah ponakan kandung dari Hotman Paris, ya. Jadi sekali lagi, kalau mau bersedia berdamai, segera hubungin saya akan pertemukan. Syaratnya gampang, saling cabut tindakan hukum, cabut gugatan perdata yang dibuat oleh LM, cabut laporan pencemaran nama baik yang dibuat oleh RK. Case close. Mari kita menuju masa depan yang lebih bagus. Mari kita berpetualang lagi sampai akhirnya tiba waktunya kita berangkat ke yang atas. Okay? Petualangan memang perlu, itulah bagian dari hidup. Hanya orang yang tidak hidup yang sudah berhenti berpetualang. Oke, saya tunggu tim RK dan tim LM untuk saya damaikan berdua. Oke? Pidana, rencananya pidana hapus, perdata hapus. Let's go on with our own life, oke? Saya tunggu. Sementara Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya Muslim Jaya Butar-Butar meminta agar Lisa Mariana meminta maaf terlebih dahulu karena telah memfitnah Ridwan Kamil. Ya, dia minta maaf harusnya kepada Pak Ridwan Kamil. Kan begitu. Kenapa? Karena dia memfitnah Pak Ridwan Kamil. Alih-alih meminta maaf, Lisa Mariana justru menolaknya dengan pedas. Lisa Mariana justru menginginkan Ridwan Kamil pun meminta maaf kepadanya karena menurutnya keduanya sama-sama dirugikan. Gue yang dirusak badan gue juga yang dirugikan. Kenapa jadi gue yang minta maaf? Dia lah minta maaf juga. Saling minta maaf deh. Kan lebih asik kan kalau kayak gitu. Cara tidak langsung dia datang untuk tes DNA, berarti itu dia sudah mengakui kalau ada hubungan dengan gue gitu kan. Sudahlah. Kalau Lisa sendiri untuk bicara minta maaf dia sudah. Kalau masalah minta maaf secara pribadi, mungkin dia DM, dia pernah cerita ke saya sudah gitu.
Tapi saya rasa kedua belah pihak juga harus minta maaf dong. Pak RK sendiri juga harus minta maaf. Emang nggak ada yang dikecewakan dengan keluarganya Lisa Mariana? Itu aja, gitu loh. Jadi saya rasa kalau masalah itu masalah teknis, bagaimana nanti selanjutnya arah perkara ini berjalan, saya bilang ini masih perlu diuji, gitu loh. Nggak mungkin dong terjadinya tes DNA ini kalau nggak ada sebab akibatnya, gitu loh. Sebelum Hotman turun gunung ke dalam polemik panas antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Lisa Mariana diketahui tak terima dan curiga ada rekayasa dalam tes DNA yang dilakukan. Lisa Mariana diketahui menantang Ridwan Kamil untuk tes DNA ulang di luar negeri untuk memastikan secara fair. Kayak nggak mungkin ya Mbak. Udah pasti itu rekayasa. Dan pasti kuasa hukum saya bersurat untuk meminta diulang. Tetap di Indonesia? Maunya di luar negeri sih. Minta tes DNA 2 kali. Karena kalau kita bicara masalah tes DNA, 99,9 itu identik, betul. Itu nggak bisa dibantahkan. Tapi kan di situ ada hasilnya itu berbentuk grafik. Yang dimana sebenarnya lebih detailnya nanti ahli yang mengetahuinya gitu loh. Hasilnya itu seperti apa. Kan masih ada errornya nih, 0,1 itu. Apa errornya tersebut gitu kan. Karena kalau tes DNA tidak cuma sekali, pasti berulang-ulang. Pasti berulang-ulang nih untuk menentukan hasil yang pasti gitu. Makanya ya hak kami maupun Lisa untuk mencari tes DNA di luar nantinya. Apakah nanti di Singapura ataupun nanti mungkin di Indonesia juga, di mana rumah sakit yang bisa netral bersama gitu. Itu yang masih kita bicarakan. Tapi kalau emang sesuai dengan pembicaraan dari pihak kuasa hukumnya Pak RK sendiri maupun Pak RK bahwa akan lebih mengedepankan tes toksisitas tersebut, ya kami terbuka lebar. Kami dengan senang hati. Karena kan ini kan masalah aib nih. Masalah aib pribadi yang nggak usah harus ngelihat ke belakang lagi. Kalaupun nanti kita ke depannya untuk tes DNA di luar, saya rasa dari pihak RK juga harus fair dong. Untuk mau gitu loh, untuk mau ya bersama-sama supaya clear gitu loh di situ. Permintaan dia kemarin, kesediaan kita, ya kalau kita nanti memohon, ya harus bersedia juga. Sementara Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya Muslim Jaya Butar-Butar menyatakan enggan melakukan tes DNA ulang karena menurutnya tes DNA yang telah dilakukan dan hasil tes DNA yang telah keluar harus dipatuhi. Akan balik sampai ke luar negeri gimana? Ya itu hak dia. Enggak, kita nggak bisa melarang orang. Kalau dia mau ke Singapura, ke Amerika, kalau kami orang Batak bilang ke Banua Holing pun ya silakan, itu hak dia gitu loh. Yang pasti bahwa tes DNA hasilnya sudah ada. Dilaksanakan oleh lembaga independen di bawah kepolisian, Labdorkes. Tes lagi di tes DNA Itu hak dia. Mau dia di Singapura, mau dia di Amerika, mau dia di Banua Holing kata orang Batak, itu urusan dia. Karena apa? Kami tetap konsisten bahwa ini sudah dilakukan secara transparan, objektif, dan profesional yang dilakukan oleh pihak Labdokes Mabes Polri. Lah kan kita sudah tes DNA di Bareskem permintaan resmi, pihak berwajib. Lah kalau dia misalnya pergi kemana-mana itu urusan dia, bukan urusan kita itu loh. Jadi nggak ada hubungannya dengan kita. Artinya mungkin misalnya diminta diperiksa tinggal bawa hasil tes DNA dari sini. Gitu. Silakan, betul. Silakan dia bawa ke gitu, kan? Iya. Logikanya dia mau tes DNA silakan bawa gitu loh. Itu kan kita nggak bisa ngelarang gitu loh. Tapi nggak ada hubungannya dengan kita, dengan Pak Ridwan Kamil nggak ada hubungannya gitu loh. Karena secara hukum kita harus tunduk kepada hasil yang disampaikan oleh lembaga resmi, itu pemerintah. Apa itu? Kepolisian, lembaga Dokes. Dokes ini standarnya internasional. Ridwan Kamil melalui tim kuasa hukumnya Muslim Jaya Butar-Butar juga membantah tudingan Lisa Mariana secara tegas terkait rekayasa tes DNA. Ya, menurut Muslim, rekayasa tersebut tak mungkin dapat terjadi karena semua prosedur telah dilakukan sesuai SOP dari Bareskrim Polri. Nggak mungkin bisa direkayasa. Kan ahli juga sudah sampaikan, banyak ahli yang sudah menyampaikan bahwa
Untuk apa merekayasanya gitu loh. Lalu apa dasarnya? Nggak ada dasarnya gitu loh. Hati-hati juga bagi Lisa Mariana, jangan menuduh sembarangan juga terhadap lembaga-lembaga kan begitu. Nggak ada lah. Orang pada saat juga pengambilan tes DNA, juga, pengambilan darah juga disampaikan juga undangan secara resmi, tidak tersembunyi-sembunyi, semuanya hadir bersamaan. Kemudian diambil tes darahnya juga diambil, cairannya juga diambil. Nah kemudian sampel air liurnya juga diambil, disaksikan kedua belah pihak, dan kedua belah pihak juga diawasi oleh Bareskrim, Mabes Polri. Kemudian hasilnya juga tidak ada yang tahu. Lalu di mana? Nggak ada lah. Jadi kami itu mungkin dia lagi emosional aja pada saat itu. Gitu. Jika tidak berdamai, kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana diketahui masih berjalan. Dan menurut Muslim Jaya Butar-Butar, kuasa hukum Ridwan Kamil, Lisa Mariana kini terancam menjadi tersangka karena hasil tes DNA yang telah keluar kini dapat menjadi barang bukti yang sangat kuat dan tidak bisa dibantahkan. Oh pasti. Kasus ini namanya tes DNA, Mas, itu kan bagian dari proses penyidikan. Polisi meminta oleh Pak Ridwan Kamil dan Pak Ridwan Kamil bersedia untuk dilakukan tes DNA dan kooperatif melakukan itu dan sudah dilakukan, hasilnya sudah ada. Ini menjadi bukti di Bareskrim nantinya untuk dijadikan alat bukti untuk menambah. Minggu depan saya ya pasti kemarin kan pihak Bareskrim menyatakan akan gelar perkara, betul nggak? Akan gelar perkara kan? Ya bisa jadi minggu depan gelar perkara. Dalam gelar perkara akan menentukan nasib Lisa Mariana bisa tersangka. Kenapa? Udah mau unsur kok. Udah mau unsur pencemaran nama baik gitu loh. Yang dilaporkan di April 2025 kemarin. Jadi ya kita serahkan sepenuhnya kepada mereka. Sementara menurut John Boy, kuasa hukum Lisa Mariana, pihak sebelah seharusnya tak boleh gegabah karena semuanya masih berproses panjang. Semua itu masih berproses semua. Kita percayakan kepada Bareskrim sendiri dengan proses-proses tersebut, ya kan, dan kita masih yakin pasti akan berjalan dengan baik. Bicara nanti gelar perkara, pada saat nanti gelar perkara kita bisa kok mengajukan untuk bergelar perkara bersama. Kita juga bisa menghadirkan ahli kok. Kalau kami sudah menerima dari hasil kopi tes DNA kemarin, karena itu hak dari masing-masing maupun pihak dari kami ini, Lisa Mariana, maupun dari pihak Pak Ridwan Kamil sendiri. Nah, itu mungkin kedepannya seperti apa, gitu. Jadi masih berproses, masih perlu diuji, nggak yang langsung orang ini langsung jadi tersangka apa, itu masih panjang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.